Hello Sobat Tojekis. Di sebelah gua adalah sebuah mobil dari MG yang sangat menarik sekali. Kenapa? Karena dia menggabungkan dua unsur yang sekarang lagi happening banget di Indonesia. Iya, yang pertama adalah bentuknya berupa station wagon, yang kedua adalah dia full listrik. Iya, di Indonesia belum ada tuh station wagon full listrik. Termasuk harganya sendiri sangat terjangkau. Kita akan coba lihat luar dan dalamnya, fiturnya apa aja. Sekaligus kita akan coba test drive juga. Jadi ini adalah the all new MG ES tahun 2023. Nah, Tojangkis, MG ES EV tahun 2023. Nah, kalian lihat bentuknya ya. Gue udah demen banget. Kenapa? Karena gue sendiri memang adalah sebuah station wagon enthusiast gitu. Gue kalau ngeliat estate tuh kayaknya tuh kayak keren gitu ya. Nah, yang menarik ketika di Indonesia estate itu atau station wagon dijadikan mobil hobi atau barang-barang gorengan, MG di Thailand justru menjadikan MG ES ini sebagai sebuah komuter yang biasa. Kenapa? Karena harganya terjangkau dan sekarang bahkan udah di facelift menjadi model seperti ini, heavy deep facelift bahkan gitu ya. Karena ini memang dia masih satu platform dan satu basic dengan MG EP ya, kayak yang dulu pernah ada di Indonesia juga, yang model yang lamanya gitu ya, pernah sering dipajang kan tuh ada estate putih. Nah ini memang basicnya masih sama, tapi sekarang udah jadi jauh lebih keren, lebih ganteng karena udah di facelift secara besar-besaran. Dan menurut kalian gimana? Kalau ada sebuah electric estate yang harganya ini di Thailand harganya cuma 400 jutaan aja bos ya. Jadi benar-benar terjangkau untuk sebuah mobil listrik. Apalagi bentuknya estate seperti ini gitu ya. Tapi sekarang kita akan coba lihat luar dan dalamnya. Sekaligus kita akan test drive juga. Kayak apa sih rasa station wagon listrik dari MG yang memang ini sebenarnya nggak baru-baru amat gitu. Tapi cukup terjangkau. Kita bahas eksteriornya dulu, mulai dari belakang seperti biasa. Secara overall design, memang ini masih mengusung siluet ya kayak yang lamanya MG EP, MG5 yang lama gitu ya. Jadi desainnya memang agak mengotak sedikit, nggak yang bulat banget. Termasuk dia desain itu European inspired. Jadi kalian bisa ngelihat aura-aura kayak Audi atau aura-aura kayak Volkswagen design DNA yang ada di bagian sininya. Tapi itu bukan hal buruk karena desainnya lumayan timeless menurut kita. Dari atas, antena dia udah nggak ada, jadi udah integrated model, udah ada integrated roof spoiler dengan LED terpreklap di sini, kaca udah ada di fogger, wiper juga lucu modelnya yang terbalik seperti ini. Kemudian logo MG di sini dan ada satu buah chrome strip di bagian tengah. Yang ini yang kita suka, dia minim chrome ya, jadi nggak terlalu ramai di bagian belakangnya. Dan ke bawah lagi, dia ada logo Brake Dynamic, iya karena pasti kan MG selalu menggunakan logo Brake Dynamic untuk rasa berkendaranya. Bumpernya juga karena dia udah baru, sekarang jadi lebih atletis dengan ada desain-desain kayak vent-vent di bagian kanan kirinya yang housing mata kucingnya. Dan ini piano black, iya jadi kesannya tuh premium gak murahan. Di bawah juga ada aksen sedikit diffuser yang membuat pantatnya terlihat lebih sporty lagi. Nah untuk urusan safety, udah ada 3 titik parking sensor di bagian belakang yang flush rata dengan bodi, dan juga ada kamera yang diletakkan di bagian sebelah sininya untuk keperluan mundur. Lampu, walaupun sayangnya untuk bagian plat nomor lampunya masih kuning, tapi di bagian taillights-nya ini untungnya sudah diupdate. Karena kalau yang lama dia kan garis, terus dia kayak ada detak jantung di sini gitu ya, deg-deg naik gitu. Itu agak lucu gitu ya. Kalau ini desainnya jauh lebih proper. Dia modelnya T-shape kayak gini dan dia ada 2 garis gini yang benar-benar lagi hits banget di Eropa. Audi, Lamborghini, semua pakai desain-desain kayak gini sekarang rata-rata. Lampu senja LED bar T-shape kayak gini yang arrow shape, kemudian untuk lampu rem juga sudah LED, walaupun untuk lampu sein, lampu mundur dia masih bohlam biasa. Dan finishingnya itu agak di smoke, biar lagi kesannya lebih sporty. Berlanjut bagian samping, seperti yang gue bilang, dia siluet estate-nya itu agak lucu karena di bagian bodi bawah dia ngebulat, tapi di bagian bodi atas tuh dia agak mengotak. Typical design estate tahun 2000-an di Eropa.
Tapi untuk mempermanis, dia ada chrome belt line di bagian atas ini, dan ini nyambung langsung ke belakang kaca sebelah sininya. Jadi kalau kalian pengen mobil ini jadi two-tone, kalian bisa langsung itemin bagian atas ini aja karena udah ada pembatasnya, jadi cukup lucu. Chrome belt line-nya juga dual ya, di bagian bawah sini juga ada chrome belt line lagi. Dan pastinya untuk praktikalitas estate, rata-rata dilengkapi dengan roof rail seperti ini, yang terbuat dari besi, yang artinya kalian beneran bisa dipakai, bukan cuma aksesoris doang. Kemudian ke bagian bawah, dia cukup polos ya, nggak ada side body molding atau apa-apa, side skirt juga nggak ada. Tapi di bagian door handle-nya, dia model grip type, sewarna body, tapi ada aksen chrome di bagian atas dan di bagian tombol untuk keyless entry-nya di sebelah sini. Jadi udah cukup modis lah ya. Walaupun sayangnya untuk pilar-pilarnya dia masih hitam doff biasa. Nah, ke depan lagi, untuk spion dia sewarna body aja, tapi ini tidak dimount di body ya, dia dimountnya di pilar. Jadi masih modelan konvensional. Dia pun udah ada lampu sein di bagian sebelah sininya, dan kalau kalian lihat di bawah, di sini juga ada kameranya. Karena mobil ini sudah dilengkapi dengan kamera 360. Jadi udah oke banget untuk kelasnya kan. Lanjut ke bagian kaki-kaki. Nah, setup kaki-kaki sendiri, velgnya dia udah cukup gede ya, karena dia pakai ring 17 inci dengan desain two-tone polish multi-spoke palang 5 yang ada aksen black gloss-nya kayak gini. Logo NV di tengah, dia PCD-nya 5 ya. Jadi kalau kalian pengen ganti velg pun cukup gampang, termasuk dibalut dengan ban yang agak rare kalau di Indonesia. Ini pakai Maxxis, tipenya Premitra S dengan ukuran 21550 R17. Pengereman depan belakang udah full disc brake semua. Karena soal safety-nya yang standar sih kayak ABS, EBD, BA, traction control gitu-gitu udah ada. Tapi untuk safety yang aktif, dia kan juga sudah ada MG Pilot dia. Jadi udah ada kayak lane keeping assist, forward collision mitigation, sampai adaptive cruise control, dia pun juga udah punya semua. Lumayan banget untuk sebuah estate yang sebenarnya nggak mudah-mudah banget, tapi teknologinya udah disematkan sehingga dia jadi lebih up to date. Dan akhirnya sampai kita ke bagian fascia depan dari si MG ES EV, dan ini merupakan bagian yang paling dapat update alias paling berubah banget pada saat dia berubah dari MG EP jadi MG ES gitu ya. Nah, kalau yang lama, yang versi MG EP, dia kan desainnya mungkin kalian pernah lihat ya di IMS atau di Gias gitu, yang grillnya tuh kayak ngejeblek ke bawah, garis-garis gitu, dan masih ada aura VW atau Audi-nya masih kuat banget gitu kan. Nah, sekarang desainnya jadi lebih futuristik dan lebih modern. Walaupun kalau kalian lihat dari beberapa angle ini mirip Kia Rio, tapi ya nggak masalah karena tetap modern anyway. Pertama-tama, logo MG ditaruh di bagian kap atas sebelah sini, dan di bagian bawah sini dia nggak ada grill yang bolong gitu ya, karena kan it's electric, jadi dia nggak butuh grill yang gede-gede seperti yang model yang EP gitu. Dia hanya satu strip piano black nyebrang di bagian sininya dengan aksen chrome tipis yang manis, langsung nyambung ke bagian lampunya gitu. Jadi kesannya dinamis dan futuristik. Nah, ke bawah ini ada air dam, dan air dam ini masih bolong karena tentunya untuk keperluan pendinginan baterai dan untuk AC-AC-an gitu ya. Model garis-garis vertikal kayak gini, dan di bawahnya juga secara bumper dia serba melancip ya, tajam-tajam gitu. Di bagian sampingnya ini memang dia nggak punya fog lamp, tapi ada desain seperti fog lamp housing ala-ala fan kayak gini. Dan ini memang nggak bolong, tapi at least dia piano black, jadi desainnya terlihat premium dengan aksen chrome tipis lagi di bagian sininya. Chrome-nya tuh tipis-tipis dan lumayan berkelas. Ke bawah dia ada aksen hitam yang terlihat seperti splitter depan, lagi-lagi ngimbangin dengan diffuser yang di bagian belakangnya. Termasuk untuk urusan safety, di depan sini di bawah pun udah ada kamera, karena dia kan kameranya sudah 360, dan di bumper bawahnya lagi udah ada radar, karena seperti yang gue bilang, dia udah punya MG Pilot lengkap dengan adaptive cruise control sampai traffic jam assist, dia pun sudah punya. Jadi dia bisa ngikutin mobil depan, bahkan sampai berhenti kalau lagi macet gitu ya, yang buatnya terasa sangat praktis sekali. Dan kalau bicara soal lampu, ini kayak gue bilang desainnya sekarang dia jadi jauh lebih modern, karena dia kayak nyambung dari grill terus menyipit seperti ini ya, jauh lebih sipit dibanding yang versi EP yang sebelumnya. Dan pastinya lampu ini juga udah serba LED, contohnya DRL dan lampu senja di bagian atas alisnya ini udah LED gitu ya. Dan di bagian dalam lampunya sendiri sudah proyektor LED untuk low beam dan high beamnya, walaupun memang untuk lampu sein dia masih bohlam biasa sebelah sininya. Dan ada yang menarik juga, karena di lampu ini dia ada aksen kristal-kristal berwarna biru yang menandakan kalau ya biru kan elektrik gitu ya. Jadi aksen kristal di sininya highlightnya itu warna biru. Cukup lucu. Dan pastinya nggak lengkap ngebahas soal electric car alias mobil listrik tanpa ngebahas soal chargingnya. Nah, charging port dari si MG ES EV ini ada di bagian smack dab in the middle of the front gitu ya. Jadi di bagian depan tengah sebelah sini. Bukannya tinggal kalian pencet aja seperti ini.
Dan kalau kalian lihat, ini nih yang kita suka. Dia sudah support AC charging dan sudah support DC charging. Dengan tipe port yang udah CCS Type 2, jadi udah gampang banget nyari charging port di Indonesia. Termasuk kalau bicara soal performa dan tenaga, mobil ini sendiri dia punya single motor, front wheel drive, dan dia sendiri tenaganya itu 177 horsepower dengan torsi 282 Nm. Dan itu sendiri di-made ke baterai 51 kWh yang bisa membawa mobil ini jalan sejauh 412 km. Kalau udah di atas 400 km, harusnya udah aman banget untuk kalian pakai harian gitu ya. Udah worry free, apalagi kan dia udah support DC fast charging, yang artinya dari 20% ke 80% cuman sekitar 30 menitan aja. Artinya bakal makin hassle free, dan kalau kalian pakai sehari-hari, ngecasnya pun jadi cepet kayak gitu. Walaupun ya kayak concernnya adalah kalau kalian taruh charging port di bagian depan sini, kalau kenapa-napa misalnya ngajar depan gitu ya, otomatis charging portnya yang kena duluan pertama kali. Tapi ya semoga nggak ngajar depan. Tapi secara integrasi udah oke lah. Kenapa? Karena mau pomnya di kiri atau pomnya di kanan, karena charging portnya di tengah, tetap bisa akses dua-duanya. Oke, lanjut bahas interior dari MG ES EV. Nah, pintunya beratnya khas dengan mobil-mobil MG ya, yang artinya lumayan berat gitu kan. Oke, dia nggak ada seal plate apa-apa. Oke, so begini rasa duduk di baris pertama dari si MG ES. Ntar kita akan bawa rasa berkendaranya juga ya, tapi sekarang kita bahas interiornya dulu. Nah, memang interiornya ini dia udah align dengan produk-produk MG yang belakangan ya. Jadi dengan interior yang modelnya tuh kayak agak driver oriented begini. Dan kalau soal kayak contohnya materials, build quality, memang untuk bagian atas-atas dia masih hard plastik semua. Tapi kan mobil ini sebenarnya kan hanya major facelift aja gitu ya. Dia kan aslinya tetap masih serupa dengan MG estate yang lama yang waktu itu di Indonesia juga ada gitu. Jadi sebenarnya kita nggak terlalu permasalahkan. At least dia main aksen kayak brush aluminium aksen di bagian sini, dan ada aksen warna biru-biru yang ngingetin kalian kalau kalian naik mobil elektrik. Di bawahnya lagi juga ada aksen jeans, denim gitu ya. Lagi-lagi dengan jahitan yang warnanya biru muda. Glove box sudah soft opening, jadi udah terasa lumayan premium. Dan ke bagian tengah sini kan sampai dengan infotainment yang oke lah, dia nggak terlalu besar tapi udah cukup, termasuk secara sistem mobilnya sendiri dia sekarang sudah dilengkapi dengan iSmart, jadi udah oke lah ya semenjak facelift ya. Ketambahan banyak fitur juga. Ada tombol-tombol physical di bagian sini untuk contohnya AC, defogger depan dan belakang, AC dan nyalain, home, dan untuk volume. Nah, jadi untuk infotainmentnya seperti ini. Untuk di home-nya ini diharuskan untuk mengisi-ngisi sesuatu gitu ya. Nah, home-nya seperti ini. Jadi dia ada widgets, ada untuk sisa baterai, ini 14% di pameran. Ini untuk radio, ini untuk menu AC, dan ini untuk menu semuanya. Jadi ada AC, Bluetooth teleponi, ada car setting, kamera 360. Tentunya dia pun juga sudah punya, cuman ya lagi nggak bisa diakses karena mobil akan mati gitu kan. Termasuk segala macam pun ada, dan ini pun infotainmentnya sudah compatible dengan Apple CarPlay dan Android Auto, jadi nice. Ke bawah ada ventilasi udara, ini pun juga sama ada aksen-aksen birunya, dan di tengah ada tombol hazard yang berkedip. Dan kita sampai ke bagian center console-nya. Dia modelnya high console ya, jadi kayak mobil-mobil Eropa gitu. Lagi-lagi aksennya warna silver brush aluminium kayak gini. Di atas ada toggle switches yang di sebelah kiri untuk driving mode, di bagian kanan untuk mengatur regenerative braking-nya. Dan untuk bagian persneling ya, dia model rotary dial. Jadi yang diputar ke kanan dan ke kiri. Kalau kalian pengen drive, tinggal putar ke kanan, pengen mundur tinggal putar ke kiri, kalau pengen park tinggal kalian pencet atasnya kayak gini. Belakang lagi ini ada electric parking brake dan sudah ada auto hold juga, jadi lumayan. Termasuk belakangnya lagi ada 2 buah cup holder buat kalian menyimpan cup kalian. Mundur lagi di sini ada armrest yang juga sudah empuk, dan kalau armrestnya dibuka di sini juga kalau bisa lihat penyimpanan yang cukup dalam walaupun nggak ada apa-apanya. Nah, joknya ini juga cukup unik karena joknya sendiri kombinasi antara kukulitan dengan lagi-lagi aksen denim ya. Jadi denim loh. Lucu, jahitannya warna biru, dan pengaturan joknya untuk bagian driver dia sudah elektrik dan udah lengkap. Dia udah bisa sliding, reclining, dan ada seat height adjuster juga. Jadi udah cukup oke. Bisa turun banget. Nah, kemudian kalau bicara soal setir sendiri, setirnya
Dia bisa di-adjust di sini untuk tilt dan teleskopik, jadi udah lengkap. Dan setirnya juga sudah dilapis dengan kulit dengan aksen perforated di bagian kanan dan kirinya. Klakson di bagian tengah, tombolnya udah lengkap. Di bagian kiri ada untuk audio dan Bluetooth teleponi. Di bagian kanan ada untuk mengatur speedometer dan MID di bagian tengah sininya. Dan udah lengkap ya. Kalau kita misalnya kontak on, sayangnya tidak ada kuncinya. Tapi speedometer sendiri udah kelihatan kalau di sini dia udah full display. Jadi udah nggak pakai analog lagi. Dan dia pun udah lengkap sampai ke bagian ADAS pun dia ada. Karena di bagian kiri sebelah sini, kalian bisa lihat ada 2 buah tuas. Tuas yang atas, ini untuk biasa, untuk kayak sein lampu gitu-gitu. Tapi kalau kalian lihat di ujungnya, ini untuk lane keeping assist. Iya, jadi dia udah punya LKA, yang artinya dia bisa autonomous level 2. Di bawahnya ada tuas lagi untuk cruise control, yang mobil ini juga sudah adaptive cruise dan udah ada traffic jam assist. Jadi dia bisa ngikutin mobil depan sampai berhenti, jadi really nice. Nah, ke bagian bawah lagi di sini juga ada untuk pengatur ketinggian lampu, dan di bawah sini juga ada penyimpanan yang cukup besar. Jadi kalian bisa taruh barang-barang di bagian bawah sini, termasuk ada input untuk USB, ada untuk charging untuk USB, dan di tengahnya ada 12 volt socket. Walaupun USB-nya masih USB Type A ya, karena kan lagi-lagi sebenarnya mobil platformnya udah lama gitu kan. Door trim. Nah, dari atas sampai bawah dia full black, tapi di atas itu ada aksen lagi-lagi piano black dengan strip warna biru yang ingetin kalian kalau kalian nyetir mobil EV. Di bagian armrestnya itu aksennya denim, jadi yang kalian taruh tangan itu denim dan empuk dengan jahitan warna biru. Power window dia sudah all auto sampai ke baris kedua, dan di bawahnya lagi ada tempat penyimpanan berupa door pocket dan bottle holder. Dan memang secara sound system dia masih standar ya, dia nggak pakai premium sound, tapi at least dia udah dapat tweeter sampai ke bagian atas sebelah sini. Kaca tengah day night view dia sudah auto dimming alias sudah electrochromatic, jadi udah otomatis menyesuaikan sendiri. Di atas dia overhead linernya ini berwarna light gray, jadi dia bikin kabinnya kesannya spacious gitu ya. Dan overhead console di sini ada buat nyalain lampu baca kanan dan kiri, termasuk ini ada untuk speaker grill untuk ngomong, karena mobil ini kan kayak gue bilang udah dilengkapi dengan sistem iSmart, jadi udah bisa hello MG gitu. Nah, ke bagian kanan kirinya dapat 2 buah sun visor yang dua-duanya udah ada kacanya, udah ada lampunya, dan kalau kita tutup dia dua-duanya bahkan udah ada card holdernya, jadi udah lengkap banget tanpa kortingan. Safety-nya airbag depan udah ada, airbag samping jok udah ada, airbag curtain udah ada, jadi udah secara menyeluruh cukup aman lah untuk standar masa kini. Untuk jok baris kedua gue akan bahas sambil nyetir, karena gue akan merasakan habis ini gimana impresi berkendaranya dan gimana impresi untuk duduk di jok baris keduanya. Let's go. Nah, Autojekis MG ES tahun 2023. Mobil ini masuk ke segmen yang lumayan unik gitu ya. Kenapa? Karena dia adalah sebuah electric estate atau station wagon berpenggerak full listrik. Itu adalah sebuah tipe mobil yang jarang banget ditemukan gitu. Apalagi kalau seandainya ini dibawa ke Indonesia dengan harga yang lumayan terjangkau, karena di Thailand sendiri harganya lumayan terjangkau gitu ya. Bisa banget jadi sebuah game changer yang cukup unik. Karena di Indonesia seperti yang kalian tahu kan, station wagon atau estate itu sekarang lagi comebacknya banget, dianggap mobil hobi, dan bahkan beberapa model ada yang digoreng gitu ya. Nah, jadi kalian kan tadi udah lihat detail luar dan dalam dari si MG ES ini. Ini adalah model terbaru yang facelift-nya gitu ya. Karena sebenarnya mobil ini waktu itu pernah ke Indonesia. Kalau kalian mampir ke booth-nya MG di Gias, di IMS gitu ya, pasti harusnya kalian pernah lihat mobil ini. Warnanya putih waktu itu, terus memang desainnya lebih lawas ya, yang mukanya tuh yang grillnya agak ke bawah gitu. Nah, di tahun 2023 mereka baru aja mengadakan penyegaran ke mobil ini yang bikin dia jadi jauh lebih inline dengan desain-desain MG yang kekinian, terutama di bagian fascia depannya yang sekarang ya lebih serba tertutup, lebih modern, lampunya lebih sipit dan lain-lainnya. Tapi kayak apa sih rasa berkendara dari si MG ES ini? Nah, sekarang kita bahas driving impression-nya. Mulai dari 3 hal positif dulu. Pertama-tama adalah soal elektrifikasinya. Nah, kita bahas soal spek and tech-nya dulu ya. Nah, untuk urusan penggerak, mobil ini sendiri front motor front wheel drive. Tenaga motor listriknya itu 177 PS dengan torsi 280 Nm. Yang di mate ke baterai
yang berdaya 51 kWh yang bisa bawa mobil ini jalan sejauh 412 km. Udah tembus 400 km menurut kita udah cukup oke lah buat harian, udah cukup banget. Kalian mau kemana pasti nggak akan habis gitu ya. Kalian mau keluar kota pun masih cukup menurut kita. Dan tenaga tersebut, kalau kita tes akselerasinya, menurut MGC bisa melesatkan mobil ini dari 0 sampai 100 dalam waktu sekitar 8,5 detik aja. Lagi-lagi sebenarnya nothing yang terlalu impresif gimana, tapi buat harian itu adalah sebuah drivetrain yang udah sangat mumpuni menurut kita. Nah, driving mode-nya ada di sini. Ini curse-nya atau regenerative braking-nya kita nolling dulu. Kita pengen coba akselerasinya ya. Kita ke mode sport dari berhenti. Oke, 3, 2, 1, go. Lumayan ya, lumayan loh. Ternyata kenceng juga, gak nyangka gitu ya. Jadi oke lah, oke. Iya, klaimnya 8,5 detik. Berasa sih, lumayan sih. Oke lah. Ya, jadi soal penggeraknya, baterainya, jaraknya, dan performanya, jadi udah termasuk oke lah buat mobil estate harian. G-force-nya tuh terasa tuh. G-force-nya berasa ya, G-force-nya berasa gitu. Jadi ya sudah mumpuni untuk mendukung kegiatan harian kalian. Toh MG juga nggak bilang kalau ini adalah sebuah estate yang sporty kok. Dia bilang malahan tagline dari mobil ini comfortable. Jadi dia lebih ngedepanin soal kenyamanan dibandingkan ke rasa berkendaranya. Yang kedua adalah soal bantingannya. Sesuai dengan tagline mobil ini yang mereka sebut comfortable, memang bantingan mobil ini sangat diset lebih ke arah nyaman alias empuk gitu ya. Tuh, lewatin speed breaker kayak gini memang terasa lumayan empuk. Kemudian kita lewatin pos tidur sama gitu ya, bantingnya cukup ngayun walaupun dia belum sengayun mobil-mobil Jepang. Jadi dia masih ada unsur karakter ala-ala Eropanya gitu kan, karena kan MG ya Brake Dynamic and all that gitu. Jadi tetap masih berasa aura R&D di Eropanya. Jadi benar-benar bisa menemukan titik tengah antara kenyamanan, peredamannya cukup baik, peredaman jalan, peredaman angin cukup baik, tapi juga gak sampai yang terlalu empuk sampai membuat mobil ini jadi oleng atau sejenisnya gitu ya. Jadi masih oke lah, kenyamanannya enak buat dipakai harian. Dan yang ketiga dan yang terakhir pasti adalah soal praktikalitasnya. Sebagai sebuah estate, sebuah station wagon, pastinya memberikan sebuah kepraktisan lebih di mobil ini. Kalian mau bandingin mobil ini sama sedan, tentu dia lebih praktis karena belakangnya hatchback, bagasinya pasti lebih luas gitu kan. Tapi kalau kalian pengen bandingin ini sama contohnya MPV, ini rasa berkendaranya akan jauh lebih enak karena dia terasa seperti membawa sedan. Itulah keunggulan dari sebuah station wagon karena dia menggabungkan antara kenyamanan sedan dengan praktikalitas sebuah MPV. Walaupun kelemahan station wagon adalah dia kan ya tetap 5-seater gitu ya, dia bukan 7-seater, jadi dia lebih ke arah praktikalitas mampu untuk ngangkut barang lebih banyak, bukan orang gitu. Toh pasar terlaris estate itu kan Eropa, dan di Eropa gak kayak di Indo orang yang selalu ngangkut banyak ber-RT gitu ya. Mereka lebih suka road trips keluarga, bawa banyak barang udah cukup gitu. Dan mobil ini pastinya juga sebagai sebuah station wagon akan deliver hal tersebut, kenyamanan sedan yang digabungkan dengan praktikalitas ala MPV. Jadi enak gitu ya buat kalian bawa road trip, buat bawa pulang kampung dan lain-lain juga oke. Dan MG sendiri juga mengklaim ground clearance dari mobil ini juga nggak yang terlalu ceper. Jadi kalian tetap bisa bawa jalan mobil ini ke jalan-jalan yang mungkin lebih rusak. Jadi oke lah. Namun tentunya untuk hal-hal negatifnya kita butuh waktu lebih banyak lagi untuk mencari hal tersebut. Dan pada kesempatan kali ini baru hanya first drive aja, jadi benar-benar baru pendek banget muter di sini. Kita belum tahu nih gimana soal efisiensi konsumsi listriknya dan lain-lainnya gitu ya. Tapi jika nanti ada kesempatan untuk men-test drive mobil ini lebih lanjut,
pastinya itu adalah hal yang sangat menarik untuk kita nantikan. Dan apakah mobil ini akan masuk Indonesia? Mengutip kata-kata dari Pak Arif ya, tunggu aja tanggal mainnya. Well, kita nggak tahu sih apakah mobil ini cocok atau tidak untuk Indonesia. Sebelumnya sih udah ada mobil ini di Indonesia, tapi untuk keperluan fleet aja. Dan menurut kita memang station wagon kayak gini untuk keperluan fleet itu cocok banget sih ya. Tapi untuk dijual perorangan, apakah akan cocok? Apakah harganya masuk juga? Banyak sekali faktor yang perlu ditentukan. Jadi kalau kalian misalnya punya pendapat, silahkan kalian sampaikan di comment section di bawah. Siapa tahu dibaca dan didengar oleh MG Motor Indonesia. Gue personally sebagai fans station wagon sangat berharap mobil ini bisa dijual di Indonesia dengan skema CKD. Karena estate listrik itu benar-benar all rounder banget. Apalagi di dress up dikit-dikit, diganti pelek, ceperin dikit, pasti mobil ini bakal jadi keren banget. Oke, sekarang kita lompat ke baris kedua dari si MG-ES. Gak apa-apa om, santai, kalau denger musik aman kok. Nah, jadi di baris kedua ini memang seperti yang gue bilang, karena dia formatnya station wagon, memang dia hanya 2 baris ya. Jadi dia nggak punya jok di baris ketiganya. Tapi hal positifnya adalah karena dia hanya 2 baris tapi bodinya panjang, otomatis ruangan di dalam ini bisa dimaksimalkan. Tadi gue duduk di depan, gue masih terasa lumayan lega. Sekarang duduk di baris kedua, di sini juga gue masih ada ruangan sekitar 8 jari ke jok depan gue. Dan di bagian bawah juga kaki masih bisa dikit-dikit molos ke bagian kolong jok depannya. Jadi terasa masih cukup oke lah untuk sebuah estate yang gak gede-gede amat gitu ya. Karena memang ini juga gak gede-gede amat sebenarnya bodinya, tapi dia panjang. Headroom ke atas juga masih sisa 4 jari, yang artinya untuk rata-rata tinggi orang Indonesia itu masih cukup, gak ada masalah sama sekali. Tinggi gue 170 cm. Nah, di sini untuk urusan posisi duduknya, memang dia kayak kebanyakan mobil listrik, karena kan baterai dia tuh di bawah ya. Baterai dia di bawah, dan yang bikin bagian floor bawahnya ini jadi agak tinggi. Alhasil kalian duduknya tuh jadi kakinya tuh agak dingklik. Tapi untungnya bagian jok belakang sini itu under thigh supportnya tuh agak gembung gitu, agak tebel, sehingga membuat kaki bawah dengkul kanan sini jadi kayak nggak ada space-nya gitu ya, karena dia terisi dengan gembungan joknya yang lumayan tebel ini. Dan di baris kedua sendiri kalian juga udah dapat contohnya headrest 3 buah yang bisa di adjust tingginya. Dan kalau kalian pengen duduk di tengah pun, ini karena dia flat, nggak ada hump sama sekali karena full baterai ya kan, kalian bisa duduk di sini 3 orang sama sekali nggak ada masalah. Walaupun menurut gua karena dia bodinya nggak terlalu lebar, mendingan di bagian tengah sini anak-anak aja kalau misalnya kalian pengen ruangannya masih tetap tersisa. Kalau kalian hanya berdua, kalian bisa turunin armrest di bagian tengah sini dan menikmati posisi yang lebih nyaman lagi dengan armrest dan 2 buah cup holder yang ada di bagian tengah sini. Sisanya sih masih cukup serupa aja. Ya, ada gerak handle di sini, ada lampu juga di bagian kanan kirinya. Power window sudah all auto, turun dan naik gitu ya, jadi udah oke. Dan penyimpanan juga lumayan banyak. Di bagian jok depan ada penyimpanan untuk seat back pocket, di bagian tengah ada penyimpanan lagi untuk open storage, dan di bawahnya pun kalian dapat 2 buah USB charging port. Yang satu itu modelnya Type C, yang satu lagi modelnya Type A. Di bagian door trim juga masih ada door pocket buat kalian contohnya taruh minuman, dan tetap dapat aksen denim dengan jahitan electric blue, energetic blue maksudnya, yang ada di bagian door trim sebelah sini. Seperti itu. Yes, memang mobil ini lebih mementingkan fungsi dibanding contohnya style atau gimana gitu ya. Tapi sebagai sebuah station wagon enthusiast, gue sih pengen banget mobil ini bisa mengaspal di Indonesia. Karena kalau di dress up pasti akan culture banget untuk punya sebuah station wagon yang listrik. Oke, kelar rasa berkendaranya, sekarang lanjut untuk bahas soal bagasi dari si MG-ES. Nah, untuk bukanya dia udah ada tombol di bagian belakang sini, tinggal kalian pencet. Walaupun memang dia belum power tailgate ya, tapi ya nggak masalah lah, karena bagasinya juga nggak terlalu tinggi gitu kan. Nah, bagasinya seperti ini karena dia formatnya adalah sebuah station wagon, artinya
walaupun dia secara 5-seater udah cukup lega di bagian interiornya, tapi bagasinya masih menyisakan ruangan yang cukup panjang. Ini pun ada tonneau cover yang besar banget. Modelnya kayak gini, kalau kalian nggak butuh tinggal kalian kebelakangin aja, atau ini bisa dicopot langsung dan disimpan di bawah, itu pun muat gitu ya. Jadi benar-benar terasa unsur estate-nya. Nah, untuk ruangannya sendiri, di sini kalian masukin contohnya koper large 3 gitu ya. Di sini masih muat, koper medium 4 kalau nyusunnya bener juga masih muat, karena secara volume dia juga lumayan panjang gitu. Ada dapat cover kayak gini yang ada logo MG-nya, ini kayak karet gitu ya. Jadi kalau kalian kotor-kotor bisa langsung dibersihkan tanpa ngotorin aslinya. Di bagian kanan kiri juga ada tempat penyimpanan terbuka yang ada netnya, termasuk pastinya di sini pun ada underfloor storage. Kalau kita buka, dalam sini ada penyimpanan lagi buat tire repair kit, dan ada beberapa tempat lagi di bagian sininya gitu. Yes. Kalau kalian butuh ruangan yang lebih besar lagi, tentunya jok baris kedua ini bisa dilipat ke bagian depan dengan format 60/40. Dan ini bisa langsung dari belakang ya. Nah, jadi kalau sudah, memang ini nggak yang flat-flat amat, karena dia masih ada kayak naiknya sedikit gitu ya. Harus kalian angkat dikit untuk di-slide ke bagian depannya. Sekaligus, ini pun juga bagasinya nggak flat, karena masih ada load limb sedikit untuk narik barang keluar. Tapi untungnya dia nggak terlalu tinggi, load limbnya sekitar hampir 1 jengkal doang gitu ya. Sisanya, untuk urusan praktikalitas, sebagai sebuah station wagon, MG ES ini udah juara banget. Terasa Eropa. Yaks, oke. Nah, jadi kurang lebih begitu sedikit fun review kita mengenai si MG ES Electric Estate tahun 2023. Menurut kita, ini kayak yang gue bilang dari awal, itu sebuah konsep yang menarik banget gitu ya. Karena di Indonesia sekarang kan station wagon itu adalah mobil yang dianggap mobil hobi gitu, atau mobil gorengan gitu ya. Tapi MG justru menghadirkan estate ini di Thailand itu sebagai mobil komuter biasa dengan harga yang sangat terjangkau banget. Dan ini, walaupun dia merupakan model heavy facelift dari MG EP yang sebelumnya udah ada di Indonesia juga ya, yang sekarang dipakai oleh beberapa fleet perusahaan, tapi faceliftnya menyeluruh dan membuat dia jadi semakin ganteng dan semakin modern. Termasuk transisi ke per-EV-an di Indonesia juga sekarang lagi hype banget. Jadi kalau ada estate full electric dengan harga yang terjangkau, pasti di Indonesia menurut gue sih akan menarik sekali gitu. Termasuk kalau kita bicara soal harga, kayak gue bilang, di Thailand sendiri, MG tuh nggak menjual mobil ini sebagai tanda kutip mobil hobi, karena harganya sendiri di sini cuma sekitar 400 jutaan aja. Iya, jadi bener-bener terjangkau banget gitu untuk sebuah mobil listrik yang bisa jalan 412 km. Menurut kalian gimana? Apakah MG Motor Indonesia harus memasukkan ini ke Indonesia? Menurut gua sih harus banget, karena proposisinya tuh menarik banget dengan segala fiturnya, kenyamanannya, dan termasuk fiturnya yang lengkap dengan full ADAS MG Pilot seperti yang tadi kita udah coba pada saat kita driving Indonesia. Dan kita pastinya pengen kasih special ticket dan shoutout ke MG Motor Indonesia yang udah undang gua untuk merasakan mobil ini langsung di Thailand, di headquarternya SAIC. Dan pastinya kalau kalian pengen tahu lebih lanjut mengenai info menarik dari MG Motor Indonesia, silahkan kalian check out Instagramnya di sebelah sini. Seperti itu. Dan jangan lupa lewatkan juga, tonton video kita pakai MG4 EV yang kayak gini nih, dimana kita jalan-jalan dari Jakarta ke Surabaya untuk mencari tahu kita harus nge-charge berapa kali dan harus ngabisin biaya berapa. Karena itu menarik banget. Ternyata murah banget, jauh banget dibandingkan pakai mobil gasolin yang biasa. So, thank you banget MG Motor Indonesia, dan pasti thank you banget ke kalian semua yang udah nonton. Kalau kalian suka dengan kami, kenapa nggak kalian support kami? Cara subscribe, kita channel kami, dan episode Gangki. Kepo juga sosial media kami untuk Instagram kami, silahkan kasih sebelah sini. Semua selalu up to date dengan informasi terbaru seperti mobil-mobil menarik seperti Electric Estate dari MG yang menurut kita sangat lucu ini. Oke, sekarang ini MG ES Electric Estate ini lucu, yang sangat menarik sekali. We'll see you guys again in the next video. Ride safe and Godspeed.